Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Ninya Mama Alim Ulamo Cadiak Pandai Sarato Bondo Kanduang di lingkungan Masjid Darul Muttaqin. Selanjutnya generasi muda harapan bangsa juga kamu. Alhamdulillah atas rahmat serta karunia Allah jualah kita masih dapat melangkahkan kaki kita serta mengayunkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya dan terhindar dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Adapun kami di sini bukanlah untuk menceramahi, apalagi untuk menggurui apa-apa ambo jamaah mambo serato dauda ambo. Akan tetapi kita di sini dalam rangka tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengean, saling manganaan, ko ado yang sasik, ko ado yang khilaf, ko ado yang lupo di kanan, ko ado nanta kalau di jagoan. Adapun tema yang akan kita angkat pada hari ini yakni tentang 5 amalan yang akan merusak ibadah puasa. 5 amalan yang akan merusak ibadah puasa. Kalau kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan, di situ pada surat Al-Mujadilah ayat 9 Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman, yang mana apabila kita mengerjakan suatu pembicaraan, suatu permusyawaratan, suatu pembahasan, hendaklah kita janganlah kita melakukan pembicaraan yang membuat kita berdosa, saling bermusuhan dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi hendaklah dalam pembicaraan kita itu mengarah kepada perbuatan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah.
Dan bertakwalah kepada Allah yang mana kita akan dikumpulkan kembali kepadanya. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah menghimbau kepada kita setiap tutur kata kita, setiap apa yang kita bicarakan, dan bahkan setiap apa hasil dari pembicaraan, dari terbuat tindak tanduk kita, itu hendaklah merujuk kepada hal yang Allah ridhoi. Jangan pernah kita melakukan pembicaraan, melakukan suatu diskusi, melakukan suatu pembahasan yang mana di dalamnya membahas tentang permusuhan dan kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika itu terjadi, suatu saat nanti kita akan mendapatkan hasil apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sebab pantauan Allah, jasus atau tukang catatnya Allah itu tidak akan pernah tidur. Dan Allah tidak pernah tidur. CCTV Allah tidak akan pernah full. Makanya setiap apa yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan, harus kita merujuk kepada ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan bahwasanya ada 5 perkara yang akan merusak nilai amal ibadah kita dalam puasa atau dalam bulan Ramadan. Apa itu 5 perkaranya? Yang pertama yakni tentang al-kizib, berbohong, baduto. Itu yang pertama yang dibahas atau disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kenapa al-kizib itu sebagai pangka bala? Karena dalam sebuah pepatah Arab dikatakan ra'suz dzunubi al-kazibu. Pangkal bala sebuah dosa itu adalah kebohongan. Karena untuk menutupi suatu kebohongan, satu kebohongan yang kita lakukan, itu akan lahir 100 dan ribuan kebohongan yang lainnya. Cie melakukan kebohongan baduto, tetapi untuk meyakinkan orang karena kita bohong, kita akan menutupi lagi dengan kebohongan. Maka itu akan menjadi lipat ganda bentuk kebohongan. Tetapi terkadang ada kalanya kita dalam hidup dan kehidupan ini suatu hal yang memaksakan kita untuk berbohong. Jadi ada yang menjadikan atau membolehkan kita untuk membohong atau berbohong terhadap apa yang akan kita kerjakan. Salah satunya yakni ketika ada seorang yang dikejar-kejar dan nyawanya terancam, tidak ada lagi tempat dia lari. Dan kita mengetahui bahwasanya orang yang lari ini nyawanya terancam. Untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa manusia itu adalah suatu kewajiban. Maka di saat itu ada suatu ungkapan para ulama bahwasanya ibahah, dibolehkan. Hanya di saat itu untuk menyelamatkan orang itu supaya dia tidak dibunuh atau dianiaya. Tetapi bagaimana kalau di dalam hadis digambarkan saat itu ada Rasulullah SAW didatangi suatu permasalahan yang sama. Yang digambarkan saat itu ada salah seorang dari sahabat yang hidup pada zaman Nabi, dikejar-kejar oleh para kafir Quraisy, lalu dia minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat orang itu minta perlindungan kepada Nabi, dia berdiri pada posisi A. Pada saat orang datang yang memburunya, Nabi bergeser sedikit beralih pada posisi awal. Di saat itu beliau mengatakan, selagi saya masih berdiri di sini pada posisi yang kedua, saya tidak melihat si fulan. Jadi untuk menjaga Nabi untuk tidak berbohong, Nabi bergeser satu tempat ke tempat yang lain sedikit. Yang disampaikan bahwasanya di saat dia berdiri di sini, pada saat beralih pada tempat yang baru ditempati,
dia tidak melihat si fulan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa si fulan ini. Karena dia tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat lari, hanya satu-satunya di saat itu meminta perlindungan kepada Nabi. Akan tetapi di saat itu dalam hadis yang digambarkan seperti yang digambarkan tadi, bahwasannya Nabi Muhammad SAW berupaya untuk tidak berbohong. Walaupun ada celah, tetapi usahakan dan upayakan diri kita jangan sampai melakukan suatu kebohongan. Karena kebohongan itu terkadang dimakini, yo sedang di rumah padahal memanciang. Saat situ aku kerajo nado lalu padahal sedang menunggu panciang. Itu suatu kebohongan. Jadi kebohongan yang mengurangi amal ibadah puasa kita itu adalah suatu kebohongan yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, yang berdampak kemudaratan kepada orang lain. Terkadang ada seseorang yang melakukan kebohongan untuk mengambil suatu hak orang lain dengan cara batil. Dia lakukanlah kebohongan, entah itu dalam bentuk lisan, entah itu bentuk pekerjaan, entah itu bentuk manipulasi data dan lain sebagainya. Itu suatu kebohongan yang akan merusak amal ibadah puasa kita. Ingat, mungkin manusia tidak mengetahui kebohongan kita, tapi Allah pasti akan mencatat dan mengetahuinya. Dan kelak di akhirat kelak kita akan diperlihatkan oleh Allah atas kebohongan yang kita lakukan yang menyebabkan kemudaratan atau teraniaya seorang teman atau sahabat kita sesama muslim. Adapun yang kedua, perbuatan yang menyebabkan berkurangnya amal ibadah kita di dalam bulan puasa atau Ramadan ini, yakni tentang ghibah. Ghibah yaitu gosip, mampakecean orang, mampagunjiangan orang. Mampagunjiangannya mah, yang menggosipnya mah tentu sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang kita bincangkan. Memperbincangkan seseorang itu hendaklah sesuatu yang mungkin orang menginginkannya. Sebagai iktibaran atau sebagai contoh, itu boleh kita perbincangkan. Mungkin dengan perbincangan kita sesama teman kita terhadap seseorang dalam bentuk amal ibadahnya bisa memberikan motivasi atau manfaat kepada kita, itu dibolehkan. Kalau sekiranya kita membincangkannya tentang ibadah juga, tetapi di dalamnya ada hal yang menyebabkan teman kita yang kita perbincangkan itu tidak suka untuk dibincangkan. Jadi yang ghibah yang bagaimana yang tidak boleh atau yang bisa merusak amal ibadah puasa kita, tentu ghibah yang menyebabkan kerusakan atau terjadinya kerusakan hubungan interaksi sosial kita dengan orang lain. Ada juga ghibah yang dibolehkan. Apa contoh ghibah yang dibolehkan? Misalkan kita sedang mencari anak minantu untuk anak awak. Di dalam hadis Nabi menganjurkan untuk menjadikan seorang menantu untuk anak kita atau keluarga kita harus kita perhatikan agamanya. Terkadang untuk mencari informasi tentang agama atau nasab dan silsilah anak menantu yang akan kita tuju ini, terkadang bisa kita sampaikan secara langsung kepada orangnya. Tapi terkadang tidak bisa kita bertanya langsung kepada orangnya. Kita harus bertanya kepada karib kerabatnya. Tentu akan dibincangkan terhadap apa yang dibutuhkan. Dalam perbincangan itu tentu harus hal-hal yang positif yang bisa mengambil hikmah atau mengambil sebuah keputusan bahwasannya keluarga si fulan atau si fulanah ini layak untuk menjadikan besan keluarga kita. Ada juga ghibah yang dibolehkan. Apa contoh ghibah yang dibolehkan?
dalam bentuk penyelidikan kasus. Ada suatu kasus yang harus diselidiki. Untuk membuktikannya tentu harus ada saksi dan barang-barang bukti. Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentu mencari dan mempertanyakan kepada para saksi. Dan saksi ini membicarakan tentang seseorang atau sesuatu yang dia lakukan terhadap orang lain. Maka di situ mungkin saksi akan membicarakan terhadap orang lain yang dijadikan sebagai tersangka, dan mungkin itu akan mendatangkan kemaslahatan ketika saksi menyampaikan suatu kebenaran, maka disitulah letak ghibah itu dibolehkan. Jadi ghibah yang dibolehkan itu adalah segala sesuatu pembicaraan tentang seseorang yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua. Yang tidak boleh atau yang akan merusak kepada kemaslahatan hubungan interaksi kita sesama manusia, itu yang tidak dibolehkan. Apalagi ghibahnya ini menyebabkan kepada menjatuhkan, menjelekkan dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat hubungan silaturahmi kita sesama umat Islam, sesama manusia itu akan terputus. Adapun selanjutnya yang menyebabkan amal ibadah kita, nilai amal ibadah kita berkurang adalah namimah. Namimah itu orang tukang asuang, tukang adu, tukang hasut. Ada seseorang yang tadinya dia dalam keadaan baik-baik saja, tetapi mungkin karena ada sedikit selentingan yang tidak baik sampai kepada salah seorang di antara mereka, yang sebelumnya, sebelum datang si fulan orang ketiga ini, sebelumnya mereka baik-baik saja, tetapi setelah itu mendekat, ada sedikit pembicaraan yang mengarah ke situ. Namuah lo tuh dipakai cen mode tuh. Kalau ambun ada muah do, dem panih kalau mode itu pak. Namuah lo, itu tukang kompor, tukang asuang. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannatan namam. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang menghasut, yang mengupayakan dua saudaranya, dua kerabatnya yang tadinya dia baik-baik saja hubungannya, tetapi akan kehadirannya tadi mereka berenggang, pecah, batikai. Dan hasut ini biasanya berasal dari fitnah. Ada suatu fitnah yang sampai kepada seseorang atau ghibah yang tidak baik, kemudian ditambahi oleh orang lain, dipanas-panasilah dalam bahasa umumnya, dikompor-kompori, diangi-angian, akhirnya bacaka dua kawan. Itu di film-film banyak mana terjadi itu, Bu. Mudah-mudahan di Sikona ada. Di film-film banyak nonton tuh sinetron-sinetron. Banyak ghibah, namimah, banyak tuh. Dan bahkan mereka seakan-akan bangga. Nauzubillah, kalau sekiranya ada di tengah-tengah kita ini, dalam kehidupan kita bermasyarakat itu ada namam yang menjadi profesi. Kadang-kadang ada orang suku dia itu, sanangnya mencari kawannya mas tangka, baca cakak. Kadang timbul itu suatu hobi, gara-gara mulunya. Menjadi hobi, kesenangan akhirnya. Kalau seperti ini, kita doakan, kalau sekiranya ada kerabat kita di lingkungan kita, di masyarakat kita, di tempat kita bekerja dan lain sebagainya, kita doakan kepada Allah agar Allah bukakan pintu hidayah kepadanya dan segera menghentikan hobi yang tidak baik. Sanang bana mencari orang batikai, orang duduk santai-santai, nak sanang gitu. Ajak dan duduk siko dulu, dan angin-angin masalah patangkol dan sudah lalu ndak. Baca itu, tadi kawan baca itu lama. Padu masuk orang ketiga kok. Dia lihat sakit ceritanya. Dia tekan cerita enggak patang. Oh iya, kalau selesai nama Allah tuh batikai jadi. Itu nak boleh. Kenapa namam ini tidak akan mendapatkan dia
Di dalam hadis tadi dikatakan tidak sampai masuk surga karena dia telah memutuskan hubungan silaturahim. Untuk bisa kita ubudiyah kita kepada Allah baik, maka silaturahim kita harus baik. Jangan sampai ada cekcok di antara kita. Jangan sampai ada bertikai satu sama lain di antara kita. Kalau sekiranya ada permasalahan, itu biasa. Kita tabayun. Kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Kita musyawarahkan. Tidak ada suatu permasalahan itu yang tidak akan ada jalan keluarnya. Kalaupun nanti tidak ada jalan keluarnya di tengah-tengah manusia ini, di antara manusia ini telah kita bicarakan, telah kita tabayunkan, kita kembalikan kepada Allah agar Allah bukakan jalan dan pintu untuk mencari suatu kemaslahatan dalam permasalahan yang kita hadapi. Sebab ada suatu permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Permasalahan itu pelik. Susah untuk diselesaikan, sudah curhat ke si A, curhat si B, curhat si C, curhat sini. Bahkan terkadang dari saking banyaknya curhat, ada pula curhat lagi kepada teman yang lain, akhirnya gibah. Yang mana teman curhat pertama mengatakan, saya curhat ini tolong rahasiakan, jangan ceritakan ke orang lain. Iyo dan paci. Tapi di belakang kawan, baca rituan melihat tentang curhatannya. Oleh karena itu, untuk penyelesaian permasalahan yang terbaik itu adalah kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Tentu dengan ibadah sholat fardu, sholat tahajud. Dalam sholat tahajud inilah komunikasi yang intens. Kenapa dalam sholat tahajud komunikasi yang intens? Karena di tengah malam, di sepertiga malam atau 3/4 malam itu, banyak orang tidur dan kita bangun. Di saat itu kita hanya menyampaikan keluh kisah kita kepada Sang Khalik, pemilik jagat raya dan apa yang ada di dalamnya, pemilik seluruh umat manusia, raja di atas raja. Kita serahkan segala urusan, kita keluh kesahkan kepada Sang Khalik, pemilik kita. Insya Allah di situ Allah akan bukakan jalan. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Adapun yang selanjutnya adalah yang akan merusak amal ibadah kita dalam puasa Ramadan ini, yakni kita melakukan sumpah palsu atau janji palsu. Dalam suatu ikatan janji, kalau wabah janji, yo bana-bana harus batapati. Jangan sampai kita berjanji, terus kita bawa ungkapan nama Allah. Jangan lupa tuh beko kumpul jam sekian, jadi insya Allah. Insya Allah tapi barek nan kainda, kau jangan dipakai. Tapi kalau barek nan kayu pakai. Tapi kalau barek nan kainda jangan dipakai. Mudah-mudahan ambu bisa. Cukup itu saja. Tapi kalau awak yakin bisa dan rasul-rasulnya ndak ada yang akan menghalangi kecuali hanya Allah qudratullah, kehendak Allah, baru kita ungkapkan insya Allah. Tapi kita harus ada upaya untuk memenuhi janji. Jangan kita mengatakan, insya Allah seludui. Jadi tunggu ya, insya Allah seludui. Tenang, lihat. Itu kalau kita lakukan seperti itu, sama kita seakan-akan mempermainkan kalimat Allah untuk sebuah janji atau suatu perjanjian yang palsu yang tidak akan pernah kita tepati. Kalau seperti itu nanti kita termasuk golongan orang munafik. Orang munafik itu salah satunya apabila dia berjanji, dia bohong, dia ingkar. Ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji dia bohong, apabila dia didapatkan atau diberikan kepercayaan dia ingkar. Apabila idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji dia ingkar, berbicara dia bohong, apabila diberikan amanah dia khianat.
Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang munafik. Cukup kita kalau sekiranya kita rasa, tentu kita mengetahui dengan kondisi kita. Kira-kira bisa enggak nanti kita menghadiri suatu janji yang atau diajak oleh teman kita ini. Kalau sekiranya bisa, insya Allah. Tapi kalau tidak bisa, sampaikan mohon maaf saya tidak bisa, ada kegiatan lain. Adapun yang selanjutnya, yang kelima, yakni memandang kepada lawan jenis dalam pandangan yang penuh syahwat. Di sini tentu kita kembali kepada diri kita masing-masing dan menjaga kepada anak, terutama anak gadis kita. Mungkin karena kecanggihan fashion gini, kemodisan suatu fashion yang dikatakan dia orang yang modis, maka pakaiannya harus seperti ini, tetapi itu kita harus menyampaikan kepada anak padusiawa, cucu padusiawa, kok bapak pakai itu tidak aurat. Jangan sampai dosa orang gara-gara awak yang berjalan nak digadu di orang, tapi orang mancalian bisa berkurang jadi amal ibadahnya. Karena di dalam Ramadan yang kita inginkan dan kita harapkan, di dalam bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa ini yang langsung Allah berikan. Berarti kalau langsung yang Allah berikan lebih daripada 700 kali lipat. Dengan apa yang kita sampaikan 5 perkara itu bukan berarti puasa kita batal, tidak. Tetapi merusak amal ibadah. Nilai amal ibadah kita di dalam puasa itu menjadi rusak dan berkurang. Kalau yang akan membatalkan sudah jelas segala sesuatu yang membatalkan. Tetapi 5 perkara yang pertama tadi kizib, selanjutnya dia namimah, selanjutnya dia itu berjanji palsu, ghibah, dan itu memandang lawan jenisnya dengan pandangan yang penuh syahwat, itu akan merusak nilai amal ibadah dalam puasanya, bukan untuk membatalkan. Tapi kalau sekiranya dia berperilaku dalam bentuk hal yang lain, memasukkan makanan dengan sengaja atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu jelas membatalkan. Dan itu sudah ada ketetapannya dan hukumnya. Bagaimana kalau sekiranya dia melakukan hal itu? Inilah yang harus kita perhatikan, usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Agar ibadah puasa kita ini tidak berkurang, maka haruslah kita perhatikan supaya kita tidak berbohong. Walaupun ada celah, tetapi upayakan jangan kita pergunakan celah itu untuk berbohong. Ketika kita sudah mencoba sekali, maka itu akan terbiasa dan menjadi pakaian untuk selalu berbohong. Kedua, yakni an-namimah, mengadu domba. Jangan sampai kita mengadu domba, menjadikan orang yang baik-baik saja menjadi terpecah belah persaudaraannya. Jangan pula kita menggibah segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh saudara kita untuk dibicarakan. Tolong jangan disampaikan kepada orang lain. Kalaupun itu dia curhat kepada kita, simpan dalam diri kita. Jangan sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, sumpah palsu. Ketika berjanji, ketika kita bersumpah, jangan kita bawa-bawa nama Allah kalau sekiranya memang tidak bisa untuk memenuhi janji tadi. Tapi kalau sekiranya kita memang yakin untuk bisa memenuhi janji tersebut, bawalah nama Allah, tetapi nanti yang akan menghalanginya hanya qadarullah saja. Selanjutnya adalah melihat dengan syahwat, itu tentu kita sampaikan kepada anak-anak padusiawa, jangan mudah-mudah untuk membuka aurat. Yang berdosa, memang orang yang mencaliat, tetapi akan lebih kadang dosanya ketika sumber dosa tadi itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah dan janggal dalam penyampaian. Akhirul kalam, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.